Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati pimpinan ranting, pimpinan cabang, wabil khusus pimpinan ranting pemuda dan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang baru saja dilantik oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pegajangan. Kita doakan mudah-mudahan bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, dengan program-program terbaiknya, dan mudah-mudahan ini menjadi satu kesempatan untuk ikut berperan serta di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan di dalam ikut membenahi akhlak. Monggo Bapak DPR, ada yang kenal apa tidak? Siapa? Mas Zaki. Saya selalu manggilnya Mas Zaki karena biar awet muda terus. Kalau sudah dipanggil Pak biasanya cepat tua. Pak Eko Paryanto itu udah tua, ya. Tapi saya panggil Mas Eko. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di saat pandemi ini belum berakhir, kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini, dan saya wanti-wanti benar Pak Lurah supaya pelaksanaannya benar-benar ketat di dalam menjalankan protokol kesehatan. Kenapa? Karena itu untuk kemaslahatan kita bersama dan menjadi salah satu upaya kita di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan kita khususnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ada dua ortom yang dilantik sekaligus, yaitu IPM dan pemuda, maka saya akan lebih bicara bagaimana seharusnya AMM berperan dan berkiprah di masyarakat. Karena ketika berbicara AMM itu berarti menyangkut semuanya, baik itu NA-nya, baik itu pemudanya, termasuk di dalamnya ada IPM-nya, ada pelajarnya, termasuk ada kokamnya, termasuk ada MDMC-nya, termasuk ada Hizbul Watonnya. Maka saya akan bicara peran dan kiprah Angkatan Muda Muhammadiyah di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena banyak di antara kita, termasuk di dalamnya aktivis ortom, tapi belum bisa memahami perannya di masyarakat. Betul apa tidak? Sekarang saya tanya yang baru dilantik ini, tahu tidak perannya nanti di masyarakat seperti apa? Belum tahu. Nanti saya kasih tahu. Ya, saudara sekalian dirahmati oleh Allah, maka
dakwah AMM. Kiprah dakwah AMM itu harus mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam di kalangan generasi muda. Kenapa? Karena segmennya pemuda dan pelakunya adalah muda. Sehingga itu jauh lebih bisa meningkatkan komunikasi di antara generasi muda. Sekarang saya mau tanya ini sama yang muda-muda. Problem pemuda di Tanggal Tengah itu apa secara umum? Apa problemnya? Yang mendem masih ada apa tidak? Akeh? Bener Pak Lurah, Pak Kades? Hah? Pak Kades senyum-senyum. Tapi ada nggih Pak nggih? Mendem. AO. Air oteh. Karena itu problem di semua lingkungan masyarakat. Di setiap ada yang baik, di situ ada yang tidak baik. Tadi baru disebut itu Pak. Apa Pak? AO. Pertanyaan kedua, Pak Lurah, Pak Kades, togel masih ada apa tidak? Hah? Jawab. Takut ya, yang nggak berani jawab takut ya? Takut ya? Atau jangan-jangan bolo bandar? Loh, harus real. Itu problem masyarakat. Itu bukan urusan pemerintah saja, tapi kita sebagai generasi muda dan angkatan muda Muhammadiyah harus punya peran. Kenapa? Dampaknya luar biasa, bro. Dampaknya luar biasa. Bahkan dikatakan teler itu menjadi sumber kerusakan. Orang teler kalau sudah teler, jangankan orang lain, anaknya sendiri disikat. Betul? Itu orang teler. Sama, pecandu togel juga begitu. Kalau sudah kecanduan togel, apapun disikat, nggak peduli milik orang lain, yang penting bisa tombol togel. Ini malam Jumat bukaan Pak Lurah. Biasanya rame kalau sudah malam Jumat. Tapi alhamdulillah Tanggal Tengah ramenya di masjid nggih Bu nggih. Alhamdulillah Tanggal Tengah ramenya di masjid, ramenya dalam rangka kajian. Maka saya ingin menyampaikan kepada angkatan muda Muhammadiyah, jangan hanya saat akan dilantik ditanya, apakah Anda bersedia dilantik? Bersedia. Tapi habis dilantik bubar. Itu banyak penyakit seperti itu. Oleh karena itu ada 6 hal. 6 hal yang harus diketahui dan harus menjadi program. Ini pakai pempes nggak adik-adik? Halo, cantik. Kamu pakai pempes nggak? Hah? Enggak. Pempesnya dipakai mama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 hal ini tolong diperhatikan, catat bila perlu. Angkatan muda Muhammadiyah ngaji nggak bawa catatan, kalah sama pecandu togel. Kemana-mana bawa pulpen, bawa kertas, ditanya kuliah di mana, nggak tahu kampusnya. Untuk apa? Kertas sama pulpen, biasa ngitung angka. Yang pertama yang harus menjadi perhatian dari angkatan muda Muhammadiyah, baik cabang Pekajangan maupun ranting Tangkil, yang pertama adalah karakter building. Ini bahasanya agak tinggi Mas Zaki.
karena saya duduknya lebih tinggi. Saya alhamdulillah di sini nggak cari kursi tapi disediakan. Bedanya saya dengan DPR. Yang pertama adalah karakter building. Ini kayaknya yang paham satu ruangan ini cuma satu anggota DPR. Tapi yang lain kayaknya nggak paham. Pak Lurah aja kayaknya nggak paham ini. Apa karakter building? Apalagi ibu-ibu ya, boten paham ibu ya, paham boten? Boten. Yang penting ngrungokke. Ya. Karakter building harus ikut berperan dalam pembinaan moralitas di lingkungan masing-masing. Siap apa tidak? Sanggup apa tidak? Karakter building ini pembinaan akhlak. Maka ingat Angkatan Muda Muhammadiyah, pada diri Anda, pada pundak Anda, pada jati diri Anda melekat amanat besar dari Muhammadiyah. Di antaranya apa? Tampilkan akhlak yang baik. Tampilkan akhlak yang karimah. Jadilah pelopor ya dalam berakhlak karimah. Kenapa? Karena ini sebagai bentuk pencegahan dampak negatif dari perkembangan media sosial. Sekarang kok jangankan, mohon maaf, jangankan rakyat, sekarang pejabat saja akhlaknya rusak. Betul apa tidak? Yang kenceng dong. Kok sendiri? Loh, buktinya hanya karena dampak TikTok. Ada kepala dinas di suatu daerah main TikTok di atas meja. Itu berakhlak apa tidak? Bermoral apa tidak? Tidak. Maka karakter building Angkatan Muda Muhammadiyah harus ikut andil dalam memperbaiki akhlak dan moralitas lingkungan masing-masing. Yang segmennya pelajar, jadilah pelajar yang berakhlak. Yang segmennya pemuda, jadilah pemuda yang berakhlak. Dan itu harus ada contoh. Kenapa? Karena kita supaya beda dengan yang lain. Kenapa harus beda? Kita sebagai aktivis daripada Angkatan Muda Muhammadiyah, yang di dalam gerakan persyarikatan kita dituntut untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga apa? Mau tidak mau yang kita kedepankan adalah agama, yaitu karakter building, membangun akhlak, membenahi akhlak, dan memberikan contoh yang terbaik dalam berakhlak untuk lingkungan kita. Maka pantang, dengerin ini yang baru dilantik maupun yang sudah lama dilantik, ingat, saya pesan, pantang bagi generasi muda Muhammadiyah berani terhadap orang tua, apalagi ngomong kenceng. Nggak boleh. Ya, jangan gagah-gagahan. Ya, setelah berorganisasi, pemahamannya berkembang, kelihatan makin intelek, kemudian sama orang tua tidak hormat lagi. Siapapun kamu, nantinya jadi profesor, jadi seorang doktor, sarjana di bidang apapun, anak tetap anak. Paham apa tidak? Jangan kemayu. Anak-anak perempuan, kewajiban utamamu adalah menghormati orang tua. Dan itu bagian daripada akhlak. Kadang-kadang mohon maaf, ada anak yang santun sama orang lain, cium tangan sama kiai, cium tangan sama habib, tapi sama bapak ibunya tidak pernah cium tangan. Ada nggak di sini? Salahnya sendiri kamu ngundang saya. Saya apa adanya kalau ngomong. Karena saya tidak jualan catering yang bisa dipesan, nggak bisa saya. Paham? Jadi janji, jangan sekali-kali berani terhadap orang tua.
Ya, dan jangan sekali-kali membuat hati orang tua sakit karena ucapan maupun tingkah lakumu. Paham apa tidak? Itu yang pertama, yaitu karakter building. Kenapa? Karena kita organisasi, sehingga untuk itu jauh lebih mudah. Yang kedua adalah apa? Mandeng itu apa? Berbaurlah dengan lingkungan di mana Anda tinggal. Artinya integrasi. Berbaur dalam arti kata supaya kita tidak merasa asing di kampung sendiri. Paham apa tidak? Supaya tidak merasa asing di kampung sendiri. Mau itu organisasinya berbeda, mau itu paham agamanya berbeda, bahkan agamanya berbeda sekalipun, maka bergaulah dengan mereka. Dengan satu prinsip yang Anda tunjukkan adalah akhlak yang baik, yang Anda niatkan adalah dalam rangka dakwah bil hal, dakwah bil hikmah kepada lingkungan. Jadi kalau Anda rajin ke masjid, Anda sudah rajin mengaji, Anda sudah menjadi anak yang taat, terus jangan kemudian menilai dirinya paling suci, kemudian melihat orang-orang yang belum ke masjid dianggap orang-orang sesat, orang-orang yang tidak benar. Jangan. Kemarin saya sampaikan di perumahan sana, Pak, ketika Al-Ghazali ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan sholat karena di tempat saya banyak pemuda yang belum sholat, Al-Ghazali menjawab, hukumnya kamu ajak dia sholat, kamu datangi dia, ajak dia sholat, bukan malah menyesat-nyesatkan orang yang tidak sholat. Ini prinsip dakwah, Pak. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengedepankan kelembutan, maka mereka akan lari daripada kita. Bagaimana mereka akan simpati kepada kita jika sikap kita itu sikap yang arogan? Bagaimana mereka akan simpati kepada kita jika kita dalam dakwah kemudian lebih banyak menvonis orang lain daripada memberikan hikmah kepada mereka? Maka ketika itu yang terjadi, orang yang akan didakwai itu akan antipati. Sebelum kita bicara pun kemudian mereka nggak mau mendengarkan. Apalagi bicara dalil, mereka nggak butuh itu. Maka saya pesan kepada teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah, ayo lakukan integrasi, kerjasama dengan siapapun, termasuk pihak desa. Apa problem di desa? Ya, desa itu ada bandes ya, Pak. Dananya untuk apa itu, Pak? Salah satunya ada nggak, Pak, memberikan bekal keterampilan kepada anak-anak muda, Pak? Belum, tapi ada harusnya, Pak. Ya, saya bicara di Wira Desa, saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa, Masya Allah ada alokasi khusus ya, yang kemudian diberikan kepada pemuda-pemuda baik dari NU maupun Muhammadiyah dalam rangka memberikan pelatihan. Apa yang diberikan? Banyak. Ada pelatihan komputer, Pak. Ya, ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya memberi bekal keterampilan, sehingga apa? Pemuda-pemuda di kampung itu tidak ada yang nganggur. Sebab pengangguran akan menjadi masalah di kemudian hari. Betul apa tidak? Maka pemuda, angkatan muda harus menjalin kerjasama dengan pihak desa. Apa yang bisa diajak, apa yang bisa dilakukan bersama, maka lakukanlah. Sebab apa? Prinsip kita bukan untuk diri kita, tapi bagaimana membangun tempat tinggal kita. Pemudanya berakhlak, warganya berakhlak, warganya membaur, tapi membaur saling memberikan pengaruh yang positif, bukan pengaruh yang negatif. Ini misi utama, Pak. Kenapa? Karena melalui integrasi akan ada interaksi, dan itu membuka jalan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Dakwah itu tidak harus di mimbar seperti ini.
Dakwah itu tidak harus di masjid semacam ini. Di lapangan Anda bisa berdakwah. Di komunitas manapun Anda bisa berdakwah. Maka lakukan ya integrasi dan manfaatkan interaksi untuk apa? Komunikasi. Sanggup apa tidak? Sanggup apa tidak? Masya Allah. Saya akan pantau perkembangannya setelah dilantik nanti. Iya, karena saya kalau menghadiri majelis gang 15 pasti lewat sini saya. Saya kalau berangkat pasti lewat sini terobos gang 18. Nanti pulangnya lewat jalur sebelah timur. Nanti saya pantau ini perkembangannya. Apa program jangka pendeknya? Apa program jangka menengah? Apa program jangka panjangnya? Harus punya itu. Ya. Bagaimana supaya remaja mau ke masjid? Apa fasilitas yang harus disampaikan, yang harus diberikan? Saya akan pantau itu. Siap apa tidak dipantau? Hobi saya memantau. Kemudian apa? Yang ketiga, Mas Eko, silahkan dinikmati. Lu kok cuma air putih? Lu pejabat anggur. Yang ketiga, bangunlah jaringan. Saya nggak nyuruh jadi nelayan, bukan. Bangunlah jaringan. Apa jaringan? Jaringan itu apa? Networking. Networking. Apa itu networking? Jaringan. Jaringan itu apa? Iya itu. Maka ayo bangun jaringan seluas-luasnya. Aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah dituntut untuk memperluas jaringan dan kohesivitasnya di tengah-tengah masyarakat. Ada Karang Taruna, masuk. Betul? Ada organisasi-organisasi yang positif, masuk. Ada pemuda Pancasila, masuk. Selama bisa kemudian dibuat untuk menjadi jejaring dalam kita berdakwah, masuklah kalian ke dalamnya. Halo, komunitas skuter ada nggak? Nggak ada ya? Sini yang ada komunitas apa? Goes, masuk. Apa dikira goes tidak bisa menjadi sarana dakwah? Goes bisa menjadi sarana dakwah karena di situ terintegrasi, karena di situ ada interaksi, karena di situ ada komunikasi. Maka sampaikan pesan-pesan dakwah. Jadi goesnya bernilai ibadah. Tidak hanya mendapatkan sehat jasmani, tapi rohani terpenuhi. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Berikutnya apa yang keempat? Yang keempat, connection with policy maker. Bahasa Inggris. Rasakno. Apa ini artinya? Ibu-ibu, apa artinya ini? Ibu-ibu ngaji kok nyawang penceramai. Dosa sampean. Wis ndek bojo. Mas Zaki tutup aja mas, takut tergoda. Yang keempat, connection with policy maker. Apa itu artinya? Koneksinya betul. Belakangnya apa? Belakangnya berhubungan baik dengan para pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan siapa saja? Pengambil kebijakan di wilayah ini siapa saja? Kades. Terus? Tentu camat. Terus? Bupati. Terus? DPR. Jangan anti politik. Paham? Silakan berpolitik, tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang berakhlak, dan tetap menjaga persaudaraan.
Jangan sampai kemudian dengan kita anti politik tidak bisa membangun koneksivitas kita dengan para pembuat kebijakan. Masukan-masukan kita mewakili masyarakat itu bagian daripada suara masyarakat. Betul apa tidak? Daripada turun ke jalan demo teriak-teriak belum tentu. Datangi, silaturahmi, ajak ngomong, dapat minuman, dapat makanan, silaturahmi berpahala. Betul? Betul. Saya mau tanya, pemuda pernah enggak silaturahmi ke tempat Pak Kepala Desa? Sudah? Dikasih minum apa? Teh. Kenapa di sini kasih minum air putih Pak Kades? Kopi dong. Tenang Pak Kades, tak belani. Saonone tambah siji. Ya. Jadi seperti itu. Konektivitas kita terhadap policymaker, pembuat kebijakan itu sangat penting. Jangan sampai kebijakan yang keluar kemudian tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada pemuda, tidak berpihak kepada masyarakat umum. Paham enggak? Ini saya udah mulai panas. Kipasnya enggak muter. Saya kalau ceramah enggak pakai laptop itu lebih. Tapi kalau pakai laptop pasti fokus ke laptop. Itu pengaruh tukul sangat kuat. Jadi saya ulangi lagi, ya. Yang keempat, jangan sampai koneksi. Ya. Kenapa? Karena pemuda inilah yang paling bisa menyampaikan aspirasi masyarakatnya. Dan saya yakin kepala desa pun berharap masukan dari pemuda. Betul nggih Pak nggih? Kalau masukan dari yang tua kan biasa. Ya. Tapi dari yang muda ini luar biasa. Nah, ini angkatan muda Muhammadiyah yang baik. Pak, saya itu biasa ceramah sebulan sekali di Kecamatan Randu. Ngerti Randu enggak? Subah. Itu Masya Allah, pemudanya NU dan Muhammadiyah kemudian difasilitasi pihak desa mengembangkan usaha-usaha yang sangat luar biasa, bahkan ikut ya di dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat sekitar situ. Luar biasa Pak. Dan alhamdulillah setiap tahun ada pengajian bersama antara NU dan Muhammadiyah. Ini kan luar biasa Pak. Kapan tangkil bisa dimulai Pak? Sudah bisa dimulai apa belum? Yang memfasilitasi pihak desa. Ya. Ini luar biasa. Dan hasilnya desa itu betul-betul bisa dikendalikan dengan kendali yang baik. Minuman-minuman keras berkurang, togel berkurang, ya. Kemudian kenakalan remaja, narkoba berkurang. Libatkan Babinsa, libatkan Babi Kamtipnas. Masya Allah Pak. Gak bisa kita hanya menuntut kepada pihak kepala desa, Pak Lurah, Pak Kades itu gimana, masyarakatnya kok pemudanya begitu, gak bisa. Tapi desa butuh peran kita. Sanggup apa tidak? Menjalin koneksivitas dengan pembuat kebijakan di lingkungan masing-masing. Kemudian yang kelima, tanamkan jiwa-jiwa leadership pada diri kalian. Karena pada akhirnya kalian yang akan memimpin masa depan desa ini. Ya, karena dikatakan apa? Rijalul yaum, subhanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kita tidak tahu di antara anak-anak yang baru dilantik nasibnya besok seperti apa. Mungkin ada yang jadi anggota dewan, mungkin ada yang jadi bupati, mungkin juga ada yang jadi kades. Kita semua tidak tahu. Maka sejak dini ikutilah pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Dan di organisasi ini, di ortom ini Anda sedang dilatih
bagaimana berorganisasi, bagaimana menjadi orang yang dipimpin, bagaimana sikap orang yang dipimpin, dan bagaimana menjadi pemimpin, dan bagaimana harus menjadi seorang pemimpin. Saya aktif itu dari mulai SMP. Dulu sempat ada perubahan dari IRM ke IPM, kembali lagi ke IPM. Saya berlanjut ke Pemuda Muhammadiyah, berlanjut ke Muhammadiyah. Ternyata dari situ saya mendapat pelajaran yang berharga luar biasa. Saya tidak pernah minder berhadapan dengan siapapun. Saya tidak pernah gentar berhadapan dengan siapapun. Dan saya bisa menjalin hubungan dengan siapapun. Saya tidak melihat latar belakangnya apa, tapi bagaimana kemaslahatan bagi masyarakat, itu yang menjadi tujuan utama. Jangan tepuk tangan ini di masjid. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal-hal itu bisa kita lakukan, insya Allah kemajuan tidak hanya untuk kalian yang baru dilantik, tapi desa ini akan ikut mengalami kemajuan dan perkembangan yang positif. Dan berikutnya yang keenam. Yang keenam adalah apa yang keenam? Yang keenam apa? Komitmen jangan ditinggalkan. Komitmen dalam dakwah. Dimanapun Anda berada, ya, apapun posisi Anda, siapapun Anda punya tanggung jawab dakwah. Anda punya tanggung jawab dakwah. Jadi dakwah bukan hanya tanggung jawab ustadz, dakwah bukan hanya tanggung jawab majelis tabligh, dakwah tidak hanya tanggung jawab para kiai, tidak. Setiap kita adalah dai. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kami adalah dai sebelum profesi apapun. Anggota dewan dai, guru dai, kepala desa dai, pelajar dai. Semua kita punya tanggung jawab untuk berdakwah semampu kita. Paham apa tidak? Jangan kemudian menganggap bahwa dakwah ini hanya tanggung jawab para kiai, para ustadz. Jangan. Nggak akan sanggup. Kenapa? Jumlah kiai, jumlah ustadz dibanding dengan jumlah orang-orang yang bejat, kira-kira lebih banyak mana? Lebih banyak yang rusak. Maaf, kadang-kadang kiainya yang rusak juga ada kan? Ada enggak? Ada. Maka bismillah, ayo diniati. Ya, bahwa setelah Anda ditanya sanggup, siap untuk dilantik, kemudian siap, maka Masya Allah, itu sudah ada di pundak kalian semua. Jadi ada berapa tadi pesan saya? 6. Tapi dari ke-6 itu, karena pemuda punya keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga dan kemampuan. Ingat, ya, kalian tidak bisa sendiri. Kalian tidak bisa sendiri. Sehingga kalian harus tetap bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Prinsip Muhammadiyah bisa bekerja sama dengan siapapun, selama itu untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Buktinya, ada sekolah Muhammadiyah tapi yang sekolah Kristen semua ada. Sekolahnya milik Muhammadiyah, tanah bangunannya milik Muhammadiyah, wakafnya jelas ke Muhammadiyah. Didirikan sekolah itu, tapi di lingkungan yang tidak ada yang Muslim, Kristen semua. Mereka Kristen, tapi tiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni. Apa terus Muhammadiyah begitu kemudian disalah-salahkan? Tidak. Kenapa?
Karena kemaslahatan jauh lebih penting daripada egosentris kita, daripada egois kita. Maka 6 hal itu tolong pegang teguh itu. Makna tangguh nanti beda lagi, teguh dengan tangguh nanti beda lagi dalam kajian-kajian keorganisasian. Oleh karenanya teman-teman pemuda ya yang diranting, kemudian IPM yang diranting, ingat kalian adalah perpanjangan tangan dari Muhammadiyah. Kalian adalah perpanjangan tangan dari Muhammadiyah. Artinya apa? Keberadaan kalian di masyarakat harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Muhammadiyah. Jangan sampai kemudian, oh saya kan Muhammadiyah kalau sedang berorganisasi, di luar itu saya tidak, enggak begitu. Pasti melekat. Saya ngisi pengajian di NU pun orang NU tahu kalau saya Muhammadiyah. Tapi kenapa kemudian saya diundang di NU? Kenapa? Karena saya tidak pernah membahas khilafiyah. Saya tidak pernah membahas perbedaan. Yang perlu kita kaji adalah persamaan dan kebersamaan dalam rangka memperbaiki masyarakat kita yang belum sepenuhnya baik. Paham apa tidak? Maka orang-orang manggil saya Habib. Mana ada Habib di Muhammadiyah, Pak? Enggak ada. Tapi orang manggil saya Habib. Ya lumayan lah modal mancung. Mohon maaf, yang pesek enggak usah tersinggung. Ya, tutupi saja pakai masker supaya saya tidak tahu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat ya, kalian yang baru saja dilantik dan semua kita adalah perpanjangan tangan Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwah di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, ini sudah beda materi ini, Pak. Ini pesan-pesan ini. Siapa tahu habis ini ada yang mati kan sudah menerima pesan saya. Yang kedua, ya, berorganisasi adalah sebagai sarana kaderisasi, Pak. Ya, sebagai sarana kaderisasi. Ingat, Muhammadiyah bukan partai politik, ya, tapi Muhammadiyah organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan yang itu harus dari kaderisasi lahirnya para pemimpin, Pak. Kalau di partai kan enggak, Pak, yang punya duit bisa jadi pemimpin, betul enggak, Pak? Betul enggak? Betul, ya. Apalagi ya masih punya garis keturunan darah biru, mudah sekali. Di Muhammadiyah enggak mau keturunan siapapun, kalau proses kaderisasinya sudah berjalan dengan baik, maka bismillah, silakan Anda mau jadi pemimpin di Muhammadiyah. Saya mulai dari pengurus ranting, Pak. Baik di IPM-nya maupun di pemudanya. Dari ranting, aktif di cabang, ya, sampai aktif di daerah, sampai sekarang saya aktif di wilayah. Saya nggak tahu periode yang akan datang, apa saya tetap di wilayah, apa saya harus ya ikut tergabung di pimpinan pusat, saya nggak tahu. Tapi mengalir saja. Prinsipnya kita di sini beribadah di dalam berorganisasi. Kenapa? Karena pasti akan kelihatan mana kader yang karbitan, mana kader yang militan. Iya apa tidak? Kader yang militan beda dengan kader yang karbitan. Satu contoh, saya pernah menemukan kasus ini, Pak. Ini perlu saya ceritakan apa tidak ya? Perlu ya? Orang kalau sudah terbiasa hidup berorganisasi melalui proses kaderisasi, itu nggak akan tumpang tindih terbalik-balik menyebutkan hierarki kepengurusan. Tapi ada orang dari wilayah, ya, ketika memberi sambutan di acara resmi Muhammadiyah, itu malah keluarnya beda. Yang saya hormati Ketua MWC Muhammadiyah, bingung kan? Dan gak familiar kan? Yang saya hormati Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Apa ada Dewan Pimpinan Daerah? Itu namanya DPD.
PD. Kalau Muhammadiyah namanya PDM. Itu saja sudah kelihatan ini kader karbitan. Karena secara hierarki dia tidak paham. Baru sambutan yang terhormat saja sudah kelihatan. Belum lagi nanti konten isi daripada pemahaman agamanya. Iki menengki ngantuk apa ora paham? Apa jajane wis entek? Monggo Bu, nek Pak selonjor ndak apa-apa ya. Enggak apa-apa, jenengan kan sudah tua ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ingat AMM itu sebagai wakil. Kalau tadi kepanjangan tangan dalam sarana dakwah ya, kemudian sebagai sarana kaderisasi, ingat kalian adalah sebagai wakil ya persyarikatan di dalam menanggapi dan memberi solusi permasalahan-permasalahan umat. Maka dukung pihak desa, dukung gugus tugas ya COVID-19 yang ada di desa. Dukung, bantu mengingatkan masyarakat dalam hal ini. Ya. Kalau kita sudah bantu selesai urusannya. Ya, tapi kalau kita diam berarti kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Ya, ingatkan betul itu. Ya, saya ini Pak, senajan sudah jadi pengurus wilayah desa di tempat saya tinggal, saya tetap berperan. Ya, misalnya contoh, ini musim liburan. Ya, musim liburan orang banyak luar kota datang ke kampung kita. Harusnya bagaimana aturan yang baik? Bagaimana edaran yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan? Ya, mereka harus membawa surat keterangan sehat. Ya kan? Mereka harus benar-benar menunjukkan surat keterangan sehat. Kemudian apa? Kalau memang sudah seperti itu, ini aturan umroh pun begitu Pak. Insya Allah umroh tanggal 1 November itu udah mulai dibuka. Tapi aturannya ketat Pak Kades. Pak Kades kapan mau umroh? Maksudnya saya ikut Pak. Nanti urusan sangu ada di PR Pak, jangan khawatir. Bertiga Pak. Itu sebelah enggak usah diajak. Enggak usah. Saya kasih tahu Pak, umroh itu insya Allah dibuka. Saya tadi baru rapat, ya, rapat dengan salah satu perusahaan travel untuk mensikapi dibukanya kembali umroh. Syaratnya luar biasa Pak. Umroh itu biasanya yang paling sedikit berapa hari? Umroh yang paling sedikit berapa hari? 9 hari, betul. Ustadz Dhani sudah bolak-balik jadi ngerti 9 hari. Maksudnya bolak-balik Pekajangan Tangkil. Umroh itu 9 hari. Itu pun dipotong perjalanan berapa hari? Perjalanan berangkat berapa hari? 9 jam. Berangkat pulangnya berapa? 9 jam. Berarti sudah terpotong 2 hari. Sisa berapa? 7 hari. Biasanya di Mekah 3 hari, di Madinah 4 hari. Sekarang boleh umroh dengan satu catatan. Ini saya informasikan. Yang pertama, usia dibatasi. Pak Kadis berapa usianya? 52 sudah nggak bisa Pak. Pak Kadis sudah 52 nggak bisa. Sekarang yang diizinkan 18 tahun sampai 50 untuk bulan November, Desember. Ya. Untuk Januari nanti beda lagi ketentuan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, orang yang berangkat umroh ya dari Indonesia sampai kemudian nanti ke Mekah, turun di Bandara King Abdul Aziz, itu harus karantina mandiri selama 2 hari terlebih dahulu. Waktunya habis untuk karantina. Ya, nanti pulang dari sana, sebelum balik ke kampung di Jakarta harus tinggal di hotel 2 hari, karantina juga. Ini aturan yang baru keluar Pak. Sudah begitu pajaknya naik. Pajaknya dinaikkan. Sudah begitu ada aturan lagi, harus swab. Dan swabnya harus di bandara yang ditunjuk oleh Kedutaan Arab Saudi di Indonesia.
Jadi Pak Lurah nggak jadi ya? Nggak jadi. Saya saja Mas Zaki. Mau ikut Mas Dani? Nggak ikut. Takut di swab. Jadi seperti itu. Maka kita berperan dalam rangka apa? Pencegahan tadi. Orang-orang luar kota yang masuk ke desa ini tolong ya, tolong diberikan pemahaman, diberikan edukasi. Syukur alhamdulillah mereka sudah membawa surat keterangan sehat. Desa ini sehat, tapi kemudian kalau ada pendatang yang datang membawa virus, siapa yang menjadi korban? Warga. Maka Angkatan Muda Muhammadiyah harus punya peran aktif di dalam membantu pihak desa ya, terutama gugus tugas yang ada di desa. Itu yang paling sederhana. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan memahami itu insya Allah dalam pelaksananya kita akan lebih mudah. Pada prinsipnya ingat, Anda dididik di organisasi ini bukan untuk menjadi manusia-manusia egois yang merasa paling benar sendiri, yang merasa paling hebat, tidak. Tapi Anda dididik supaya menjadi manusia yang bijaksana, ya, menjadi manusia yang betul-betul ya punya sikap yang tepat, bijak dan baik di dalam mensikapi perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan yang lebih penting daripada itu, Anda akan menjadi solusi dari problem yang ada di masyarakat. Anda harus benar-benar menjadi bagian ya yang mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Saya tak cerita, saya baru dapat kasus, Pak. Dan kasus ini luar biasa. Ya. Tiba-tiba orang itu datang ke saya, meminta kepada saya bantuan. Saya katakan selagi saya bisa, saya akan bantu. Dan ternyata luar biasa, Pak. Ya, kenapa? Karena dia menjadi korban keganasan dampak daripada media sosial, Pak. Ya, ini hati-hati. Yang suka sering posting fotonya di media sosial, hati-hati. Terutama cewek, terutama perempuan. Hati-hati. Ya, ini sudah ada kasus penyalahgunaan. Ya. Jadi foto itu diambil dari medsos, kemudian foto itu diedit dan direkayasa, bahkan foto itu bisa menjadi foto yang bergerak. Itu kecanggihan teknologi. Hasilnya orang ini kena fitnah. Ketika orang-orang yang mengenal dia tahu bahwa itu adalah dia, maka ini dia datang kepada saya untuk minta penyelesaian. Saya mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan sebelum nanti harus maju ke ranah hukum. Ya, kenapa? Karena kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, insya Allah nama baiknya akan terjaga. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum, di Polres itu pasti ada wartawan. Wartawan pasti akan mengorek, ada kasus apa Pak hari ini, kasusnya apa, seperti apa. Selesai wawancara disimpulkan sendiri, kemudian langsung kemudian diberitakan lewat berita online. Hari itu juga orang sekampung bisa tahu. Maka adik-adik hati-hati bermedsos, ya. Ya, hati-hati bermedsos. Itu satu sisi, ya, bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka sampaikanlah dakwah dengan baik, termasuk dakwah di medsos. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena dakwah kalau tidak mengedepankan kesantunan juga berdampak hukum. Dakwah misuh-misuh. Ya. Dakwah ngafir-ngafirkan orang. Dakwah nyalah-nyalahkan orang. Kemudian diupload di medsos. Ada yang melaporkan, dia akan terjerat undang-undang ITE. Ya. Apa? Penghasutan, menghasut dan menanamkan kebencian pada pihak-pihak yang lain. Itu tidak bisa. Angkatan Muda Muhammadiyah harus cerdas bermedsos. Ya, paham ini adik-adik? Ya, apalagi musim pilkada, diam lebih baik. Ya, paham? Ya, diam lebih baik. Kalau Anda sudah punya pilihan silakan, tapi cukup di hati saja. Ya. Jangan kemudian menjelek-jelekan paslon lain. Kenapa?
Anda belani mati-matian. Begitu dia jadi, Anda dapat apa? Saya mau tanya, betul apa tidak? Sudah bismillah, menjadi warga negara yang baik, punya hak untuk memilih, gunakan haknya. Tapi tidak perlu kemudian menjelek-jelekan orang yang berbeda pilihan. Ingat, tugas kita adalah dakwah. Ya, siapapun nanti yang terpilih itu berarti bupatinya panjenengan. Selesai sudah. Betul kan? Selesai. Oleh karenanya, saudara sekalian dirahmati oleh Allah, jadilah kader angkatan muda Muhammadiyah yang tangguh. Ini mau diperpanjang apa diperpendek apa diakhiri saja? Materinya masih 2 jam ini. Sementara tidak ada minuman di meja saya. Padahal ketika panitia nemui saya suguh bakso sama jahe. Masih ingat yang mengantar surat ketemu saya malam Rabu kemarin? Jadilah angkatan muda Muhammadiyah yang tangguh. Tangguh itu apa? Mampu menganalisa dan menemukan problem di masyarakat. Mas Dani kalah sama di perumahan. Perumahan belum diminta sudah ada 2. Ini sudah diminta cuma 1. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Ini kuat sampai jam berapa panjenengan? Sudah setengah 10 Pak Kades. Kita dibatasi enggak Pak Kades menurut aturan? Dibatasi aja Pak Kades. Baik, saya berpesan, jadilah AMM yang tangguh, IPM yang baru dilantik, pemuda ranting yang baru dilantik. Apa makna tangguh? 1, tangguh mampu menganalisa problem masyarakat. Problem kita ini apa? Ya, artinya problem di mana kita tinggal, di desa itu problemnya apa? Analisa. Kemudian carikan solusinya. Carikan solusinya. Sekarang peranan yang ditunggu masyarakat adalah bagaimana kiprah kita di dalam ikut andil memutus mata rantai COVID-19. Saya bangga di Pekajangan itu ya, angkatan muda Muhammadiyah ada gerakan bersih masjid, ya tak? Ada gerakan penyemprotan, itu luar biasa. Dan itu andil yang sangat luar biasa. Ya. Dan harus bekerja sama dengan semua pihak. Yang kedua, memiliki program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ya, untuk COVID ini misalnya, coba buat program jangka pendek. Ini mengedukasi masyarakat itu berat, Pak. Ya, Pak Kades. Saya memberikan edukasi ke masyarakat tentang COVID ini luar biasa. Yo ditentang, yo dipisui, yo dikafir-kafirno, yo dianggap pengecut. Monggo silakan. Tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan. Itu prinsip. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian apa? Kader yang tangguh itu mampu memonitoring, menjadi kontrol di tengah masyarakat. Itu kader yang tangguh, Pak. Ya, ini saya menyampaikan berapa materi tadi. Yang pertama 6 itu apa intinya? Itu sebagai apa 6 itu? Bekal. Ya, bekal buat kalian yang dilantik. Terus 3 yang kedua apa tadi? Menyadarkan bagaimana posisi panjenengan di masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari Muhammadiyah. Lah kalau ini adalah penguatan dan motivasi buat panjenengan. Jadilah AMM yang tangguh. Ya, yang pertama tadi adalah mampu menganalisa. Ya, mampu menganalisa dan mencari apa problemnya kemudian memberikan solusi. Yang kedua harus punya program jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah dalam setiap hal yang dihadapi. Saat ini yang paling urgen adalah masalah COVID-19. Itu yang paling urgen. Kemudian apa? Menyiapkan dan memiliki SDM. Ya, ikuti pelatihan-pelatihan yang ada.
Siapkan SDM-nya. Ingat ya. Ingat bahwasanya popularitas tidak cukup. Sekarang banyak orang menjadi populer hanya karena lewat TikTok, hanya karena lewat Instagram, hanya karena lewat medsos. Tapi kalau popularitas yang sudah dia dapatkan tidak diimbangi dengan kapasitas, tidak ada nilainya dia. Maka yang jadi pengurus itu, ingat, pemahaman kemuhammadiyahannya harus lebih baik daripada anggota biasa. Sanggup apa tidak? Yang pakai seragam, sanggup apa tidak? Pemahaman kemuhammadiyahannya harus lebih baik daripada anggota biasa. Ya. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi pemahaman keorganisasiannya. Jangan sampai ketinggalan itu, karena kita berorganisasi. Dan ingat, mampu memonitoring, ya, mampu mengawal, kemudian mampu berkomunikasi, mampu menggali sumber daya insani yang ada pada diri kalian masing-masing. Saya yakin masing-masing punya skill, saya yakin masing-masing punya sumber daya yang berbeda-beda. Maka galih yang paling berpotensi dan lebih banyak membawa manfaat. Sehingga apa? Kalian akan menjadi pemuda yang luar biasa. Tidak lagi menjadi pemuda-pemuda yang biasa. Saudara sekalian, yang lebih penting daripada itu, ingat, pemuda harus punya apa? Amal usaha. Amal usaha kita tidak muluk-muluk. Misalnya harus punya sekolah. Loh, kita pemuda itu nanti urusan Muhammadiyah. Tapi pemuda harus punya amal usaha. Artinya kegiatan yang positif. Di musim pandemi ini bukan kemudian kita berakhir segalanya, tidak. Ya, produktivitas ini sekarang berkembang luar biasa. Mereka-mereka yang mau malah mengambil keuntungan dari pandemi ini. Contohnya apa? Produksi masker. Betul? Sekarang kalau panjenengan pingin masker yang kemudian ada label Muhammadiyahnya, panjenengan nyari kemana? Nyari kemana? Sebetulnya bisa tidak produksi sendiri? Bisa. Dan masker itu tidak hanya dipakai kaum Adam, tapi juga kaum Hawa. Maka di situ pun produk akan berbeda. Mana yang layak ditawarkan kepada kaum Hawa, kepada Itmawati, kepada Nasi'ah. Maka subhanallah, saya tempo hari membaca ya dari pimpinan cabang Aisyah Wiradesa itu memproduksi itu, Pak. Ya. Dan itu betul-betul dikelola sehingga apa? Ada keuntungan. Dan keuntungan itu menjadi kas bagi organisasi. Sehingga apa? Produktif. Ya. Dan tentu tidak hanya itu. Kalau sekiranya tidak bisa memproduksi, tapi paling tidak bisa menjadi reseller. Sanggup apa tidak? Saya tak bicara adik saya deh sekarang. Ya, adik sepupu saya sekarang menjadi ketua pemuda Muhammadiyah daerah. Ya, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pemalang. Itu produksinya luar biasa. Ya, dia menawarkan itu ke seluruh Indonesia. Jas, IPM misalnya, seragamnya dan seterusnya. Dan itu dimulai sejak dulu sebelum jadi ketua. Padahal yang bersangkutan sudah menjadi PNS sebagai dosen di IAIN. Tapi tetap melakukan usaha-usaha itu. Supaya apa? Supaya kita bisa berkreasi terus. Ya, sebab kalau jadi PNS itu susah untuk berkreasi. Ya. Orang yang mau berkreasi itu orang yang banyak tantangan. Siapa? Wira swastawan. Itu tantangannya luar biasa. Ya, maka cobalah buat kegiatan yang produktif dan menghasilkan. Sehingga apa? Ketika ada kegiatan-kegiatan, Anda sudah punya kas. Kalaupun ada kekurangan sisanya, boleh cari yang lain. Dengan amal usaha seperti itu, maka luar biasa. Saya punya data kreativitas yang dilakukan oleh beberapa angkatan muda Muhammadiyah.
Ya, dan ini sangat menggembirakan perkembangannya. Di antaranya adalah AMM PCM Seruweng. Ayo yang tahu Seruweng daerah mana? Seruweng daerah mana? Kebumen. Itu AMM-nya sangat produktif, padahal tingkat cabang, ranting. Ya, itu sangat produktif. Kemudian AMM Limbung Goa. Ya, kemudian AMM Imogiri Bantul, AMM Piungan Bantul, AMM Mati Jeron Yogya, AMM Prambanan Sleman, AMM Banjarmasin. Ini ada datanya semua dan mereka semua sangat produktif. Justru di musim pandemi. Apalagi kemudian bisa dikembangkan lagi, masya Allah, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga apa? Kita di dalam berorganisasi dan dakwah melalui organisasi tidak merasa kejenuhan. Jenuh itu muncul ketika cuman monoton, tidak ada inovasi, maka dibutuhkan inovasi dalam berorganisasi. Ya, inovasi dalam berorganisasi akan membuat kita termotivasi untuk terus mengembangkan dan berkreasi. Dan insya Allah masih banyak, ya, masih banyak yang bisa kita lakukan untuk kebaikan masyarakat kita, untuk kebaikan umat kita, untuk kebaikan lingkungan kita. Insya Allah. Dan kalau itu Anda lakukan, maka satu yang layak untuk Anda, apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang paling luar biasa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kenapa Nabi menyebutkan manusia? Ya, kenapa? Karena manfaat itu bisa dirasakan tidak hanya oleh umat Islam, tapi juga oleh golongan-golongan lain di luar Islam. Maka Nabi tidak mengatakan khairul muslim anfa'uhum lil muslim, tidak. Tapi Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat bagi manusia yang lainnya. Dan insya Allah Anda bisa untuk berbagi manfaat kepada yang lainnya. Insya Allah. Sanggup? Sanggup? Siap? Untuk benar-benar berkiprah di masyarakat dan membawa nama baik persyarikatan, karena Anda adalah kepanjangan tangan dari Muhammadiyah. Jam 10 kurang seperempat. Pak Kades sudah ngantuk. Saya harus menghormati, karena jadi kades itu capek, lelah. Oh, jangankan kok jadi kades, jadi kepala rumah tangga saja capek nggih Pak nggih. Capek, ya. Maka masya Allah kita harus menghargai, ya, supaya program-programnya bisa terlaksana dengan baik, dan kita harus dukung selama program-program yang ada di desa itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desa ini. Cukup ya? Cukup nggih? Cukup. Ini kalau lama-lama warung sate tutup. Tadi saya udah pesen soalnya. Loh, parkirnya di sebelahnya kok, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pimpinan cabang atau pimpinan ranting, wabil khusus Bapak-bapak, saya juga titip supaya adik-adik kita ini tetap dibina, ya, diarahkan. Kenapa? Karena yang namanya anak muda itu kadang semangatnya luar biasa, tapi pertimbangannya, ya, kadang-kadang tidak sematang orang tua. Sehingga ingat, organisasi ini akan berjalan dengan baik kalau antara yang muda dan yang tua bisa bekerja sama dengan baik. Tapi kalau yang muda meninggalkan orang tua, yang tua diajak lari sudah nggak bisa, ya nanti akan saling meninggalkan satu dengan yang lainnya. Maka dibutuhkan, ya, yang muda dan yang tua itu bersatu padu di dalam mengembangkan organisasi di sekitar kita ini. Fa insya Allah kita akan menjadi manusia yang terbaik bagi manusia yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengingat waktu sudah mendekati jam 10 dan kita harus taat terhadap aturan ya, untuk tidak berlama-lama dalam kerumunan. Ini juga bagian termasuk daripada kerumunan. Maka akan saya akhiri sampai di sini, dan habis ini langsung pulang ke tempat masing-masing ya. Ingat 3M, pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Pak, insya Allah dengan disiplin yang ketat, pandemi ini akan bisa kita lewati dengan segera. Amin ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan permintaan pihak panitia tadi, saya diminta untuk memimpin doa ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa kita agar wabah ini segera berakhir dan kita tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la saqaman illa syafaitah, wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal 'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah was salamah was sikhah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami was sayyi'il asqami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.